Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, di sini masuk tugas kedua, yaitu tugas terstruktur 2, masih dengan anggota kelompok yang sama, yaitu Abdul Haris Kurnia Sandi Harahap, Habibur Rahman, dan saya sendiri Siva Salsabila. Baiklah, di tugas kedua ini yaitu membuat program untuk implementasi masing-masing algoritma dengan menggunakan pengubah bahasa Java. Di sini yaitu kelanjutan tugas yang pertama, yaitu tugas pertama itu ngeresum materi, dan tugas kedua ini membuat implementasi programnya. Masih tetap dengan algoritma yang tugas pertama. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan program algoritma DFVerset atau DFS. Di sini langkah awal yaitu paket dfs.bfs. Di sini kita mengubah Java, yaitu kita di sini import java.util.list, lalu import java.util.arraylist. Lalu di sini kelasnya kita buat kelas DFS. Lalu untuk mencari kita gunakan kelas node untuk mempresentasikan setiap simpul dalam grafik statik kelas node. Di sini tipe datanya saya gunakan yaitu adalah integer data. Selanjutnya list node children sama dengan new array list. Besar kecil dari dan besar dari. Di sini public node integer data, this.data sama dengan data. Di sini untuk melakukan DFS data grafik yang diberikan public static void DFS node root. Di sini untuk mencari base case sama dengan jika simpul yang diberikan 0, maka dia akan berhenti. Yaitu di sini kita akan melakukan perulangan, yaitu menggunakan if root sama dengan 0. Terus di sini kita return. Di sini kita cetak data dari simpul ini, yaitu kita gunakan sistem outprint ln kita root.data. Di sini ada iterasi melalui anak-anak dari simpul ini dan jalankan DFS pada setiap anak. Iterasi ini sama dengan kayak percobaan. Itu termasuk di sini ada percobaan melalui anak-anak dari simpul ini dan jalankan DF pada setiap anak. Di sini kita memakai perulangan lagi, yaitu for not child sama dengan root.children. Di sini DFS child. Kita masuk langsung ke data-datanya, itu di sini in public static void mains, kita string buka kurung kurawal, sini ars. Di sini contoh grafiknya itu 1. Di sini node yang akan dilaluinya melalui ini. Node awalnya melalui root ini. Dan di sini mari kita menyelesaikannya, itu node root sama dengan new node pertama. Lalu root.children.add new node 2. Selanjutnya root.children.add new node 3. Dan selanjutnya root.children.add new node 4. Selanjutnya root.children
get 1 student add new node 5. Lalu kita di sini akan menjalankan DFS pada simpul akar grafik, itu DFS root. Mari kita coba jalankan. Kita jalankan atau kita run. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya atau kita sudah mendapatkan outputnya. Di sini kita mendapatkan outputnya 1, 2, 3, 5, dan 4. Sesuai dengan sebelumnya algoritma DFS. Algoritma DFS itu ke bawah. Tujuannya itu kita ke kiri dulu dan mencari jalan yang terdalam, mencari jalan sebelah kiri. Kalau jika tidak ada anaknya lagi, maka kita pindah ke jalan ke node selanjutnya. Maka di sini hasil outputnya 1, 2, 3, 5, dan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Abdul Haris. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari source code algoritma BFS atau Brute Force Search. Baik, di sini sudah saya buat ya contoh codingannya atau contoh source code-nya. Jadi sebelum kita melakukan inisialisasi algoritma BFS ini, kita terlebih dahulu mengimportkan apa yang kita butuh ke depannya. Seperti di sini saya mengimportkan yang pertama ada java.util, yang kedua itu java.util.key, dan yang ketiga itu java.util.linkedList. Baik, kawan-kawan bisa lihat di sini ya. Setelah kita buat kelasnya, yang mana itu kita beri nama kelas BFS ya. Kita buat public static void main. Nah, sebelum kita masuk ke lebih lanjut lagi, kita buat dulu keterangannya. Kita mau buat seperti apa sih? Seperti sini kita ingin membuat sebuah pohon atau tree yang akan dikunjungi menggunakan algoritma BFS, yang mana misal atau rancangannya tuh seperti ini ya. Jadi node awal atau node akarnya itu ada 7 yang memiliki anak node 13 dan 22. Nah, node 22 ini memiliki anak juga, yaitu 29 dan juga 34. Nah, di sini node 34 ini, node 29 dan 34 ini juga memiliki anak masing-masing. Nah, itu node 29 ini memiliki anak node yaitu 41, dan node 34 ini memiliki anak yaitu node 49. Nah, kita lihat bersama ya di sini ya. Ini ada map integer list, integer tree. Nah, di sini ada tree put. Yang mana ini tadi kita membuat sebuah pohon. Nah, kita buat pohon yang mana kita menginputkan terlebih dahulu 7 atau akar awalnya atau node akarnya yang memiliki anak 13 dan 22. Dan di sini ada kita inputkan lagi node dari pohon tersebut yaitu 13. Mana 13 ini tidak memiliki
anak node, makanya kita buat neo atau node terbaru yang ingin kita inputkan dalam array list pohon tersebut. Nah, di sini ada 22 yang memiliki anak node 29 dan 34. Dan di sini ada kesalahan saya bikinnya. Mana di sini ada 34, aturannya dia memiliki cuma satu anak yaitu 49. Jadi satunya kita hapus ya. Kita hapus. Nah, di sini kita bikin lagi node sebelum. Tapi ini salah ya. Ini termasuk seperti ini juga. Ini termasuk mana tadi ya, sama seperti dua-dua ini ya, memiliki anak. Nah, di sini kita ganti menjadi tadi 29 ya, 29 34. 29 itu memiliki anak 41. Kita hapus terlebih dahulu. Di sini tadi 29 ya, 29 memiliki anak 41. Nah, 34 memiliki anak node 49. Ya, udah betul ya. Nah, dan 41 dan 49 ini tidak memiliki anak atau sudah mendekati dari goal state atau tujuan. Nah, di sini kita inputkan juga 41 new array list. Kita inputkan juga 49 ke new array list. Nah, setelah kita bikin seperti itu, kita gunakan algoritma BFS ini untuk mengunjungi semua node yang ada dalam tree atau dalam pohon ini. Nah, kita mulai dari node awal yaitu 7. Bisa lihat sini. Kita jalankan fungsi algoritma BFS ini. Mana di sini kita bikin private static void BFS yang mana ada integer start node, map integer, list integer, tree. Nah, setelah itu kita buat antriannya, yang mana ada key integer, key sama dengan new linked list,
Setelah itu kita buat set untuk menyimpan node yang kita kunjungi tadi. Nah, supaya apa? Supaya kita itu tidak mengunjungi node yang sama lebih dari sekali. Nah, kita buat sini set integer visited new hash set. Nah, setelah itu kita tambahkan node awal ke dalam antrian dan kita atur ke node awal supaya kita tidak mengunjungi node yang sama lebih dari sekali. Terus kita buat key add start node visited add start node. Nah, kita lihat apa selama antrian tidak kosong, kita lakukan iterasi kemana while key is empty. Mana sini kita ambil node yang paling depan dari antrian tadi ya, integer node key dot poll. Setelah itu kita cetak node yang kita telah kunjungi tadi atau yang sedang kita kunjungi, mana system out print. Nah, sini ada kunjungi node plus node. Kita dapatkan semua tetangga yang berdekatan dari node yang kita kunjungi tadi. Misalnya kita sedang mengunjungi node 13. Nah, tetangga yang paling dekat yaitu node 22. Nah, setelah itu kita kunjungi. Nah, setelah kita lihat tetangga mana yang belum kita kunjungi. Nah, setelah itu kita buat sini if sama dengan visited dot contents key dot add visited dot add. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, saya Habibur Rahman akan menjelaskan pembahasan minggu lalu, yaitu mengenai algoritma MST yang terbagi menjadi dua, yaitu algoritma prim dan algoritma Kruskal. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas mengenai pseudocode atau codingan atau program dari kedua algoritma tersebut. Nah, yang pertama yaitu kita buka terlebih dahulu IDE untuk pemrograman Java-nya, yaitu kalau saya menggunakan NetBeans IDE. Nah, yang pertama yaitu pseudocode dari algoritma prim terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh dari pseudocode dari algoritma prim, di mana pertama kita tentukan atau kita masukkan import mana yang diperlukan, yaitu import Java util, Java lang, dan Java io. Nah, berikutnya kita buat kelas, yaitu di sini saya menggunakan kelas prim. Berikutnya kita tentukan jumlah simpul yang tersedia pada grafik, yaitu simpulnya atau vertexnya yaitu 5. Selanjutnya kita buat metode yang di sini saya beri nama minKey untuk menemukan vertex V tadi yang memiliki nilai kunci minimum dan yang belum ditambahkan pada MST. Nah, berikutnya kita inisialisasi nilai minimum tadi bersama indeks. Selanjutnya, iterasi atau kita melakukan perulangan di semua simpul untuk menemukan minimum key value vertex yang tadi. Nah, lalu kita returnkan dengan membuat return min index. Selanjutnya, kita buat print MST. Ini bebas mau buat variabel apa saja, yaitu untuk mencetak MST yang dibangun, yang disimpan di parent. Sekali lagi, ini variabelnya terserah. Berikutnya kita buat metode print MSD untuk membangun dan mencetak MST. Nah, di sini variabel graph itu untuk matriks kedekatan. Lanjut, kita berikan lagi perulangan. Nah, setelah kita buat perulangan dan persabangan, maka kita lakukan mencetak
MST-nya yang sudah kita bangun tadi, yaitu print MST parent, graph. Nah, berikutnya kita masuk ke main method seperti ini, public static void main string. Nah, yang berbentuk index atau array ini adalah edge atau vertex-nya, di mana tadi kan vertex-nya mempunyai ada 5 vertex, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap vertex ini memiliki edge atau sisi, ini dia sisinya. Nah, oke, langsung saja kita ke running. Oke, kita running kan. Nah, ini dia nilainya, yaitu edge 0 ke 1, destinasinya 1, memiliki bobot 2, yaitu yang ini 0 ke 1 memiliki bobot 2. Nah, berikutnya karena ini prim, maka kita cari yang dia berhubungan dengan sisi yang tadi, yang pertama, yaitu sisi 0 destinasi 2 yang memiliki bobot 0. Selanjutnya 0 ke 3 memiliki bobot 6, dan selanjutnya 0 ke 4 memiliki bobot 0. Nah, seperti itu dia contoh program dari algoritma prim. Nah, selanjutnya saya ada lagi contoh kedua dari algoritma prim, maksudnya pseudocode dari algoritma primnya, yaitu ini. Seperti yang pertama-tama kita import dulu kelas yang diperlukan atau dibutuhkan, yaitu ketiga import ini. Berikutnya kita buat kelas, di sini saya beri nama kelas prim algorithm untuk mengimplementasikan algoritma prim pada Java. Nah, selanjutnya kita tentukan jumlah simpul yang tersedia dalam grafik, yaitu di sini saya menggunakan variabel count of vertex, yaitu vertexnya ada 9. Selanjutnya kita buat metode find main key vertex untuk menemukan vertex v yang memiliki nilai kunci minimum. Nah, ini sama seperti yang tadi sudah saya bahas pada contoh pertama, ini variabelnya kita bebas tentukan. Berikutnya kita inisialisasi nilai minimum bersama indeksnya. Selanjutnya kita lakukan perulangan atau iterasi di semua simpul untuk menemukan minimum key. Lanjut, kita buat display atau show minimum spanning tree untuk mencetak MST yang dibangun. Nah, di sini pada variabel MST array. Berikutnya, kita buat metode design MST untuk membangun dan mencetak MST. Nah, graph array ini, variabel graph array ini berfungsi sebagai matriks kedekatan. Nah, selanjutnya kita buat lagi array ukuran jumlah total simpul, yaitu count of vertex yang tadi yang di sini sudah menyimpan MST. Berikutnya kita buat lagi array key untuk memilih edge yang memiliki bobot minimum dalam potongan. Ini. Kita buat lagi. Di sini untuk nama variabel itu terserah kepada kita sendiri. Bebas. Berikutnya kita buat array set of MST tipe boolean untuk mewakili set simpel termasuk dalam MST. Nah, di sini harus menggunakan tipe boolean. Berikutnya kita atur nilai kunci ke tak terbatas atau infinity. Selanjutnya kita tetapkan nilai 0 ke vertex ke 1 karena vertex pertama selalu disertakan dalam MST. Berikutnya, simpul dalam MST akan sama dengan count of vertex tadi. Berarti simpulnya itu ada 9, count of vertex-nya tadi 9, maka simpulnya juga ada 9. Berikutnya, pilih vertex yang memiliki kunci minimum dan belum ditambahkan di MST. Berikutnya kita tambahkan simpul kunci minimal yang dipilih ke set of MST yang tadi. Selanjutnya kita ubah nilai kunci dan indeks induk dari semua simpul yang berdekatan dari simpul yang dipilih. Dengan menggunakan for int vertex sama dengan 0, vertex lebih kecil dari count of vertex, vertex plus plus plus. Nah, berikutnya nilai graph array bukan 0 hanya untuk simpul yang berdekatan dari M set of. Lalu ketika nilai graph array edge vertex itu lebih kecil dari K, maka kita perbarui kuncinya.
Nah, selanjutnya ini adalah fungsi untuk mencetak MST yang telah dibangun. Lanjut yang terakhir yaitu kita mulai main metodenya menggunakan public static void. Nah, ini adalah vertex-nya ada 9. Begitu juga dengan sisi atau simpulnya. Nah, terakhir kita gunakan fungsi print solusi untuk MST. Oke, langsung saja kita run-kan. Nah, ini dia output dari codingan tadi. Di mana indeks 0 ke 1 yaitu memiliki bobot 4, indeks ke 1 destinasinya kedua memiliki bobot 8, indeks kedua menuju ke 3 memiliki bobot 7. Begitu terus dia sampai ke indeks terakhir atau sisi terakhir atau edge terakhir, yaitu indeks kedua menuju ke indeks ke-8. Ini nih, indeks kedua atau sisi kedua menuju ke yang ke-8 yaitu memiliki bobot 2. Nah, saya ulangi lagi. Algoritma prim ini dia akan mencari sisi mana yang berhubungan terlebih dahulu dan memiliki bobot terkecil. Makanya di sini urutannya itu terlihat besar, kecil, besar, kecil. Nah, itu karena dia harus berhubungan terlebih dahulu. Oke, yang kedua yaitu algoritma dari Kruskal. Nah, pseudocode dari algoritma Kruskal yaitu ini dia. Ini adalah contoh dari pseudocode atau codingan dari algoritma Kruskal. Yang pertama yaitu kita tentukan kita buat import Java util. Nah, pada algoritma Kruskal yaitu menggunakan import Java util. Kemudian kita buat kelasnya. Di sini saya menggunakan kelas Kruskal. Lalu kita buatkan ini tipe datanya atau kita buat kelas age implements comparable age. Nah, selanjutnya kita union atau kita gabungkan yaitu menggunakan kelas subset. Nah, setelah kita buat kelas subset yaitu kita lanjut buat grafnya yaitu dengan menggunakan nama kelas tadi yaitu kelas Kruskal. Kita buat variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel v dan variabel e. Vertex v itu adalah vertex dan e itu adalah age. Selanjutnya kita buat perulangan atau iterasi dari graf tadi sampai kita tentukan juga subset y-root sama x-root-nya. Lalu kita terapkan algoritma Kruskalnya, yaitu menggunakan Kruskal algo, variabel Kruskal algo. Di sini ada lagi tipe datanya yaitu E dan I yang memiliki nilai masing-masing 0. Selanjutnya kita mengurutkan age atau sisinya dengan menggunakan arrays.sort age. Nah, kita lakukan lagi perulangan menggunakan perulangan while, if. Selanjutnya kita masuk ke main method. Ini ada dua variabel lagi dengan tipe data int, yaitu variabel pertama vertex yang memiliki 6, berikutnya variabel age yang memiliki jumlah 8. Nah, ini adalah vertex dan age-nya. Fungsinya yaitu Kruskal G sama dengan Kruskal vertex age. Di mana yang pertama ini age-nya itu 0, destinasinya 1, memiliki bobot 4. Yang kedua, dia dari awalnya itu 0, sumbernya 0, ke destinasinya itu 2 atau sisi 0 kedua gitu, memiliki bobot 4. Sampai sisi atau edge yang ketujuh yaitu pada sisi 5 ke 4 yang memiliki bobot 3. Nah, langsung saja kita run-kan.
wait. Nah, ini dia output dari pseudocode atau program yang tadi, di mana sisi 1 ke 2 memiliki bobot 2, berarti yang ini. Nah, kita ingat kembali pembahasan minggu lalu, di mana itu pada algoritma Kruskal, dia itu akan mengambil sisi mana yang memiliki bobot terkecil tanpa memandang apakah sisi tersebut memiliki hubungan atau tidak. Nah, lanjut, sisi yang memiliki bobot terkecil berikutnya yaitu 2 destinasi 5. Nah, ini memiliki bobot 2. Begitu juga sampai dengan sisi yang terakhir yaitu sisi 0 ke 1 yang memiliki bobot 4. Nih. Oke, itu dia contoh dari program algoritma Kruskal. Nah, saya ada lagi contoh yang kedua dari algoritma Kruskal, yaitu seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, nah kita buat dulu import Java-nya, yaitu menggunakan import Java util kalau pada algoritma Kruskal. Nah, di sini saya menggunakan kelas Kruskal algorithm. Nah, tadi prim saya buat prim algorithm, yang kedua sekarang yang Kruskal saya buat juga Kruskal algorithm, biar sama aja. Nah, berikutnya kita masukkan metode privat array list, age, vertex, dan hasset. Berikutnya kita masukkan main metodenya, Kruskal algorithm, Kruskal sama dengan new Kruskal, untuk memanggil import dari Java util tadi. Nah, ini dia fungsi untuk memanggil vertex-nya. Di sini menggunakan maksudnya di sini ada 9 vertex berarti ya. 10 ada 10 vertex dari vertex 0 sampai vertex 9. Ini adalah contoh dari age-nya yaitu 0,1, 2 sampai 5, 4, 20. Nah, langkah berikutnya kita buat subset dari setiap vertex dengan menggunakan percabangan atau perulangan for, di mana INTI sama dengan 0, I lebih kecil dari vertex size I plus plus. Nah, setelah kita buat percabangan ini atau perulangan ini, maka kita lakukan langkah berikutnya yaitu menyortir age berdasarkan bobotnya. Nah, berikutnya, nah tadi kan kita sortir, ini dia untuk nanti menampilkan graf-graf dengan 10 vertex-nya, yaitu dengan sistem outprinten ini, wake comparator, lalu sistem outprinten yang ini itu untuk menentukan langkah dari atau sisi-sisi mana saja yang memiliki bobot terkecil nanti ketika kita memanggil outputnya. Nah, langkah berikutnya setelah kita menyortir, maka kita gabungkan dan kita temukan algoritma untuk mendeteksi siklusnya. Nah, karena pada algoritma Kruskal itu tidak memperbolehkan adanya siklus, maka kita buat juga fungsi untuk menentukan apakah siklus terjadi atau tidak dengan menggunakan for. Di sini variabelnya ada vertex source node dan vertex destination nodes. Lalu karena ini perulangan maka ada if untuk memanggilnya. Lanjut ke metode akhirnya itu private void union. Lalu setelah itu kita tambahkan semua elemen subset di subset A. Lalu kita hapus subset dari subset B yang tadi, yang ini. Dengan menggunakan iterator vertex, iter sama dengan bset dot iterator. Di sini kita menggunakan perulangan while. Lalu kita masukkan fungsi subset dot remove B subset karena kita akan menghapus subset B. Lalu kita gunakan fungsi atau metode dari privat int find untuk menemukan node-node dari vertex-nya. Nah, lanjut.
Berikutnya kita mendeteksi perubahan dalam kelas index itu menggunakan add override. Nah, jadi fungsi dari add override ini itu untuk mendeteksi itu perubahan dalam kelas itu, apakah terjadi siklus atau tidak. Berikutnya kita buat lagi kelas vertex. Itu int number-nya atau jumlah int-nya sama dengan 0. Nah, langsung saja kita run-kan. Oke, wait. Nah, ini dia. Nah, the input graph with 10 vertex and following edge. Nah, itu sesuai dengan yang ini tadi. Ini dia ya. Nah, ini. System outputted the input graph with 10 vertex and following edge. Ini dia. Ini adalah vertexnya ada 10 dari vertex edge 0 sampai 1 sampai edge 5 ke 4 dengan bobot 20. Nah, ini adalah the MST after running Kruskal algorithm. Nah, ini adalah cara kerja atau proses dari algoritma Kruskal, di mana yang bagian sini itu adalah source atau awalnya, bagian sini itu adalah destination atau tujuannya. Nah, kalau dari 1 ke 2 itu memiliki bobot 1. Nah, karena pada Kruskal itu dia akan mencari mana sisi yang memiliki bobot terkecil, maka sisi 1 ke 2 memiliki bobot 1, maka dia yang dipilih. Begitu juga dengan sisi 0 ke 1 memiliki bobot kedua. Nah, begitu juga dengan sisi 0 ke 1 yang memiliki bobot kedua, dan sisi berikutnya yaitu 0 ke 3 destination-nya memiliki bobot ketiga, sampai dengan sisi terakhir yaitu sisi 5 destinations ke 9 memiliki bobot 10. Nah, bisa kita lihat pada algoritma Kruskal, dia itu lebih tersusun dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Berbeda dengan prim tadi, ada yang selang-seling kecil besar. Nah, itu dia perbedaannya. Karena tadi pada prim itu dia harus memiliki hubungan terlebih dahulu. Nah, kalau pada Kruskal ini dia bebas mau yang mana saja sisinya, yang penting memiliki bobot terkecil sesuai pada codingan ini. Oke, itu dia pembahasan mengenai kedua algoritma untuk mencari minimum spanning tree, yaitu algoritma prim dan algoritma Kruskal. Baik, lanjutkan tentang contoh dari algoritma SSP atau single source shortest path, yang mana sudah dijelaskan ya bahwasanya algoritma SSP ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama algoritma Bellman-Ford, yang mana merupakan algoritma yang digunakan untuk memecahkan masalah single shortest path yang memiliki edge dengan bobot negatif. Yang kedua itu algoritma Dijkstra yang digunakan untuk memecahkan masalah single shortest path yang memiliki edge dengan bobot positif. Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh dari algoritma Bellman-Ford di dalam codingan saya. Baik, di sini saya sudah membuat contoh source code-nya atau codingannya ya, yang mana bisa kita lihat bersama bahwasannya, bentar ya, PPT-nya saya close dulu. Nah, bahwasannya di dalam algoritma Bellman-Ford ini dia itu memiliki bobot edge negatif ya. Nah, sebelum itu kita import dulu sama seperti yang tadi ya, algoritma BFS. Kita import dulu java.util.arraylist. Terus kita import lagi java.util.list. Mana kita sini membuat class grab-nya ya. Jadi Bellman-Ford ini kita buat contoh ke dalam grab ya. Nah, sini kita bisa lihat
pertama kita buat private integernya, integer v, terus kita masukkan bobot @g-nya ya ke dalam integer v ini. Terus kita buat private list @g@guess. Terus kita buat konstruktor untuk kelas grab tersebut ya. Terus kita setting, sini kita buat public grab integer v, mana ada v itu sama dengan v kecil dengan bobot @g nya sama dengan new array list @g. Terus kita buat public integer get v, terus kita return v nya tadi, terus kita buat lagi public void set v dalam kurung integer v, terus kita buat lagi di sini v sama dengan v, terus kita buat public listnya dengan memiliki @g sama dengan get @guess. Terus kita return lagi @guess-nya, @g atau @guess-nya ya. Terus kita buat lagi public void set.@guess, terus kita list ke dalam @g. Terus ini merupakan @g yang telah kita buat tadi. Terus kita buat lagi public void untuk menambahkan @g, mana ada integer u, integer v, dan juga integer w. Terus sini ada @ge sama dengan new @g yang memiliki nilai u, v, w. Mana sini @g.add sama dengan @g.add dalam kurung yang memiliki nilai e. Terus kita buat kelas @g-nya. Terus kita buat private integer u, terus kita buat lagi private integer v yang ada di dalam @g tadi ya. Terus kita buat private integer w. Terus kita publikkan integer get u, terus kita return u-nya, terus kita publikkan public void set u yang mana ada integer u di dalamnya. Terus kita buat di sini yang telah kita buat dulu, yang telah kita buat tadi di sini ya, this u sama dengan u. Terus kita buat selanjutnya setelah u tadi ada nilai v ya. Sini kita buat public integer get v, terus kita return v-nya, terus kita buat public void set v yang memiliki nilai integer v, terus kita buat yang telah kita buat tadi, langkah-langkah tadi kita buat sini, this.v sama dengan v. Terus kita buat selanjutnya setelah u dengan v kita buat lagi nilai w ya, mana di sini kita buat public integer get w, terus kita return w-nya, terus kita publikkan public void set w integer w. Terus kita setelah kita buat seperti tadi, maka gini ya, this.w sama dengan ini. Terus kita buat konstruktor dari masing-masing kelas, mana ada public @g, integer u, integer v, dan juga integer w ya. Nah, di sini yang tadi yang kita buat ada this.u sama dengan u, this.v sama dengan v, this.w sama dengan w. Nah, terus kita buat kelas dari Bellman-Ford ya. Kita publikkan public class Bellman-Ford implementasi. Nah, kita sedang membuat contoh dari implementasi algoritma Bellman-Ford. Terus kita buat public static void main string args, mana ada grab g sama dengan membuat grab. Sini ada integer distance sama dengan new integer g.getV, ada boolean yang memiliki negative cycle, terus sama dengan get shortest path
yang memiliki nilai G, 1 distant, yang apabila memiliki cycle negatif, maka sistem akan mencetak menjadi vertex T distant. Terus kita buat for int atau integer i sama dengan 1 is to distant dot length dot i plus plus. Terus kita cetak lagi ya sistemnya, kita cetak sistem out print len, terus kita ini. Nah, di sini ada contoh, ada integer dot max value, ada distant. Nah, di sini ada pengulangan ya atau pengecualian, ada else. Terus setelah kita ulang, terus kita cetak sistemnya. Mana di sini kita tulis atau kita ketik sistem .out .println, yang mana apabila cycle itu negatif maka akan keluar dari grep dan tidak ada solusi yang ditemukan. Terus ini kita buat private static grep, create grep integer v sama dengan 7. Terus kita buat 7 buah grep ya. Di sini ada grep yang pertama dan memiliki nilai 1, 2, 4. Grep yang kedua memiliki nilai 1, 4, 9. Yang ketiga memiliki 2, 3, min 1, dan seterusnya. Bisa kawan-kawan lihat sama-sama ya. Di sini sudah tulis jelas. Terus kita return G tadi ya. Terus kita buat public static boolean, mana di sini ada get shortest path, mana get G sama dengan integer source, integer distant, mana integer v itu sama dengan g.get v. Nah, terus kita inisialisasi distant dari source kode yang di atas ini ya. Nah, terus kita inisialisasikan for int integer i sama dengan 1 i v i plus plus, distant i sama dengan integer dot max underscore value. Nah, setelah itu kita sengaja ke ini ya. Setelah kita buat seperti itu, kita jangan lupa kita return kembali ya. Di sini ada return untuk apabila benar ya, yang mana if distant u integer sama dengan integer dot max underscore value, distant v distant u plus return true. Nah, setelah kita return true, kita juga mereturn false atau false. Nah, kita coba ya merunkan source code-nya. Apakah berhasil? Oh maaf ya, ini masih salah merunkan ini. Tadi masih
saya masih merankan algoritma BFS tadi ya. Nah, kita runkan file dari algoritma Bellman-Ford telah kita bikin tadi. Lihat apakah hasil dari output tersebut. Nah, di sini ada outputnya sudah nampak ya. Berarti program atau implementasi yang kita buat itu telah benar ya. Ada error. Ya, sekian dari saya. Dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan algoritma yang terakhir, yaitu algoritma Dijkstra's. Langkah awalnya mengubah ke Java, yaitu kita import dulu, import java.io, lalu import java.lang, dan import java.util. Di sini kelasnya Dijkstra's. Di sini untuk mencarinya kita memakai private static final integer no parent sama dengan -1. Lalu di sini untuk mencari fungsi algoritma menggunakan private static void Dijkstra's. Di sini tipe datanya adalah masih integer, adjacency matrix, integer, star vertex. Di sini juga masih integer, jumlah vertex sama dengan adjacency matrix 0, yaitu panjangnya atau jumlahnya. Selanjutnya untuk mencari jumlahnya kita menggunakan di sini untuk mencari jumlahnya kita gunakan integer lagi, jumlah vertex sama dengan adjacency matrix 0. Di sini jumlah. Untuk selanjutnya menyimpan jarak terpendek menggunakan tipe data integer lagi, integer shortest distances, yaitu sama dengan new integer jumlah vertex. Lalu kita mencari true, apakah benar. Jika benar, vertex termasuk jalur terpendek atau sudah diproses. Ini. Jadi di sini saya menggunakan tipe data boolean, yaitu boolean edit sama dengan new boolean. Di sini jumlah vertex. Selanjutnya kita inisialisasi menggunakan perulangan, yaitu for. Di sini kita pakai integer lagi, vertex index sama dengan 0. Vertex index kecil dari jumlah vertex index. Dan selanjutnya lalu kita hitung jarak source-nya ke dirinya sendiri, yaitu berjarak dengan 0. Lalu shortest distance, di sini start vertex sama dengan 0. Selanjutnya menyimpan jalur terpendek. Di sini menggunakan tipe data integer lagi. Integer jalur sama dengan integer new integer jumlah vertex.
di sini. Di sini masih sama mencari jalur terpendek setiap vertex menggunakan perulangan for. Integer i sama dengan 1, i kecil jumlah dari vertex i. Di sini masih mencari jalur pendek untuk stage vertex menggunakan perulangan for integer i sama dengan 1, i kecil dari jumlah vertex. Lanjut di sini edit nearest vertex sama dengan true, yaitu true. Memakai true yaitu gunanya perintah untuk memberhentikan perulangan. Lalu melakukan perulangan lagi yaitu for. Di sini for melakukan perulangan. For integer vertex index sama dengan 0, vertex index kecil jumlah vertex index. Di sini masih perulangan. Selanjutnya sampai sini masih perulangan. Selanjutnya di sini kita print jarak print jarak dan membuat di sini kita print jarak dan membuat jalur private static void print solusi integer star vertex in jarak dan in jalur. Tadi di sini sudah melakukan print jarak dan membuat jalur. Dan di sini ada perulangan lagi. Dan di sini selanjutnya lalu print jalur yaitu memakai private static void print jalur integer current vertex in jalur. Di sini ada perulangan lagi. Lalu di sini kita buat public static void lagi main string args. Untuk datanya adalah angka, maka kita di sini menggunakan tipe data integer. Ini datanya. Di sini kita diekstrakkan. Selanjutnya akan kita run. Maka kita akan tadi di sini kita akan ulang lagi. Nah, di sini maka kita akan menghasilkan output atau mendapatkan outputnya yaitu vertex jarak dan jalurnya. Vertex jarak dan jalurnya. Dari sini 6 sampai 0 akan mendapatkan jaraknya yaitu 10 dan jalurnya yaitu 6, 5, 1, 0. Dan selanjutnya vertex dari 6 ke 1 dengan jarak 5, maka jalurnya itu 6, 5, dan 1. Di sini vertexnya 6 menuju 2, yaitu jaraknya 7 dengan jalur 6 dan 2. Selanjutnya 6 sampai 3 yaitu dengan jarak 11, jalurnya itu 6, 5, 7, 3. Selanjutnya 6 menuju 4 dengan jarak 11 juga, namun jalurnya adalah 6, 2, 4. Vertex 6 sampai 5 dengan jarak 1 yaitu dengan jalur 6 dan 5. Dan terakhir vertex 6
sampai 7 dengan jarak 10, yaitu jalurnya 6, 5, 7. Oke, sekian hasil dari output algoritma Dijkstraat. Menghasilkan outputnya ini. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.